Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことはぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ思い出して僕のことを最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari I Become the Tyrant of Defense game. Di chapter sebelumnya, para Living Armor tidak terhenti setelah terkena jebakan yang telah disiapkan oleh Ash. Tapi aku sudah memprediksi ini dan telah mempersiapkan sesuatu yang lain. Ash berkata, "Lily, segera nyalakan!" Lily langsung menjawab, "Baik yang mulia, nyalakan artefak gravitational field." Artefak itu pun langsung dinyalakan. Artefak ini membuat gravitasi menjadi berat, mengakibatkan Living Armor menjadi sulit untuk bergerak. Ash berkata kepada Lucas, "Pergerakan mereka telah melambat. Lucas, segeralah menyerang." "Baik yang mulia, untuk semua unit balista, bersiaplah. Semuanya, bidik soul core yang ada di dada mereka." Panah-panah itu pun ditembakkan dan berhasil mengenai para Living Armor. Satu persatu mereka mati karena panah ini. Aku mengumpulkan mereka di satu titik dan menyerang mereka dari dua arah, lalu menghabisi mereka dengan artefak dan balista. Bagus, semuanya telah berjalan dengan lancar. Tapi seorang pasukan melaporkan, "Yang mulia, para monster mulai mengitari temboknya." "Apa? Sial. Aku memang menduga ini akan terjadi, tapi tidak kusangka jumlahnya akan sebanyak ini. Jupiter, akan kuserahkan para Living Armor yang mendekati bagian kanan pagarnya padamu. Tahan mereka dengan taktik gerilya." "Oke, aku mengerti. Semuanya, saatnya untuk bekerja. Paculah kuda kalian." Parti dari nenek ini mulai bergerak. Jupiter langsung menggunakan petirnya untuk menyerang para Living Armor. Bagus, Jupiter tampaknya dapat menghalau musuh dari area itu. Yang tersisa adalah musuh dari arah kiri. "Demian, iya yang mulia. Sekarang adalah giliranmu. Tembak para monster yang datang dari arah kiri." "Siap yang mulia." Demian menggunakan crossbow-nya dicampur dengan trait-nya menyerang para Living Armor. Setiap tembakannya berhasil tepat mengenai sasaran. Kemampuan Thousand Mile Ice memang hebat. Bahkan dia dapat menembak soul core dari sebuah Living Armor dengan anak panah biasa. Trait ini memang terlalu kuat. Pembunuhan terus berlanjut. Jumlah kematian dari Living Armor terus bertambah. Ash mulai bergembira dengan situasi ini. Kurasa situasinya akan terus seperti semulus ini sampai bos monsternya menunjukkan tampangnya. Kami sempat terdesak karena keterbatasan waktu, tapi sepertinya mempersiapkan segalanya telah membuahkan hasil. Tiba-tiba, di saat 500 Living Armor telah terbunuh, sisa-sisa dari mereka mulai bersatu. Apa-apaan itu? Tidak ada hal seperti ini di dalam game. 500 mayat Living Armor bergabung menjadi satu, merubahnya menjadi Spectre Knight. Dia berada di level 25. Jadi, ini adalah bos monster dari Living Armor, The Spectre Knight. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita bahkan belum mengalahkan semua Living Armor di sini. Kenapa monster ini sudah datang? Tapi Spectre Knight yang muncul tidak melakukan apa-apa. Dia tidak memberikan debuff area of effect. Dia juga tidak melakukan serangan yang kuat. Dia hanya mengambang di udara, tidak melakukan apa-apa. Tapi ini bukanlah game. Ini adalah kenyataan. Hanya dengan kemunculan monster raksasa di udara, semua prajurit mulai ketakutan. Aduh sial. Inilah perbedaan peperangan antara manusia dengan peperangan manusia melawan monster. Ketakutan yang diberikan oleh perwujudan yang mengerikan. Dengan kemunculan bos monster saja dapat menakuti para prajurit dan menurunkan efektivitas garis depan menjadi 0. Terlebih lagi, bukan hanya manusia saja yang ketakutan. Kuda pun sampai ketakutan. Kuda yang digunakan oleh Jupiter mulai ketakutan dan membuat Jupiter jatuh dari kudanya. Pandangan Jupiter mulai kabur. Aduh tidak. Para bajingan itu sudah mulai menyerbu ke depan. Mereka langsung mengejar orang yang terkapar di depan mereka. Akibat bos monster yang telah muncul, para prajurit yang berada di tembok pertahanan menjadi panik. Tembakan dari meriam dan balistanya juga berkurang drastis. Area bombardir yang awalnya tidak memiliki celah, sekarang dipenuhi dengan celah. Ash memberikan komando kepada Lucas. "Fokuslah pada pemulihan area bombardir, karena semua prajurit telah kehilangan akal sehat mereka." "Baik yang mulia." Dalam hatinya Ash, "Maafkan aku Jupiter, bertahanlah sampai bantuan tiba."
Jupiter yang terjatuh mulai merasa kesakitan. Ya ampun, usiaku sudah tua. Aku seharusnya tidak layak di peperangan ini. Anggota dari kelompok Jupiter memanggil-manggil Jupiter. Dame Jupiter, apa Anda telah siuman? Segera bangunlah, kami butuh bantuan Anda, Dame Jupiter. Situasi menjadi semakin kacau. Jupiter berkata, situasi jelek macam apa ini? Sepertinya ini memang bukan waktunya untuk duduk manis. Prajurit dari kelompok Jupiter berkata, tim penyelamat sedang dalam perjalanan. Kita perlu bertahan sampai mereka tiba. Tapi setelah dia berkata seperti itu, tiba-tiba tombak menusuk dari arah belakang. Prajurit itu kaget. Dari belakang. Padahal aku yakin semua monster dari area ini sudah mati. Dia melihat ke arah belakang. Ternyata masih ada monster yang masih hidup. Tapi saat melihat ke arah belakang, 2 living armor langsung menyerang dia. Dan dia pun akhirnya mati. Sebelum kematiannya, dia berteriak memohon, "Tolong, selamatkan aku!" Mendengar itu, Jupiter semakin marah. "Sialan! Akan kupanggang kalian semua!" Jupiter mencoba untuk mengeluarkan sihirnya. Sial, kendali sihirku. Jupiter ternyata tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Anggota yang lain pun udah mulai dikepung. "Ya, lepaskan aku! Tolong!" Satu demi satu mereka terbunuh. Satu orang lagi yang mencoba kabur langsung dilempar tombak oleh living armor. Sekarang tersisa hanya tinggal 2 orang dari kelompok Jupiter. Dengan kesal Jupiter berkata, "Kalian ini seharusnya diam saja di dasar danau itu. Apa kalian merasa terganggu melihat nenek ini mendapatkan gaji secara damai?" Jupiter berusaha mengeluarkan sihirnya kembali dan berhasil membunuh beberapa living armor. Aduh, petir ini bahkan tidak mencapai setengah kemampuan biasaku. Tampaknya aku akan mati di sini. Jupiter berkata kepada anggotanya yang masih hidup, "Hei kau, cepatlah pergi dari sini. Setidaknya satu dari kita harus selamat dari sini. Akan keluar waktu dengan sihirku. Jadi selagi aku melakukan itu, gunakan celah itu untuk lari, nak." Anak ini berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa? Lebih baik aku bertahan di sini hingga tim penyelamat datang." "Nenek, kau kan seorang penyihir. Peraturan bertahan hidup prajurit bayaran nomor 2. Tetaplah berada di sisi penyihir kawanmu daripada kabur tanpa menunggangi kuda. Aku mempunyai kemungkinan hidup lebih tinggi jika aku memberi bantuan kepadamu." Jupiter tampak kaget mendengar perkataan anak ini. Taktik prajurit bayaran muda ini cukup efektif. Dia tidak membunuh para living armor itu, tapi dia mendorong dan menebas mereka dengan tombaknya, memberikan sedikit jarak antara mereka. "Nek, aku sudah berusaha menahan mereka, jadi tolong gunakan sihirmu." Di sisi lain, walau Damian terus-menerus memberikan tembakan bantuan dari tembok kastil, itu tidak cukup untuk menahan monster sepenuhnya. Ketika Jupiter akhirnya berhasil mengumpulkan mana untuk memanggil sebuah bola petir, tubuh prajurit bayaran muda itu telah ditusuk bertubi-tubi oleh tombak musuh. Melihat ini, Jupiter semakin marah. "Sialan!" Dengan segenap mana yang telah dikumpulkannya, dia mengeluarkan petirnya lagi. Jupiter mulai berpikir, apa dia bisa terselamatkan seandainya aku bisa mengumpulkan mana beberapa detik lebih cepat. Jupiter sebenarnya terlalu tua untuk memperdulikan kematian orang-orang ini. "Hei nak, ada peraturan nomor 1 dalam peraturan bertahan hidup prajurit bayaran." Anak yang sekarat ini berkata, "Jangan ambil misi yang memberikan uang yang terlalu banyak." Setelah berkata itu, dia menangis dan berkata, "Ibu." Jupiter menanggapi perkataan anak ini. "Semua peraturan bertahan hidupmu salah, nak. Kau tidak akan bisa sukses dengan peraturan macam itu. Jika kau ingin kaya sebagai prajurit bayaran, dan jika kau ingin ketenaran, ambillah misi yang berbahaya, yang memberikanmu banyak uang. Dan jangan coba mendekati penyihir kawanmu, karena penyihir itu akan mengambil semua ketenaranmu. Dan yang paling utama, kau seharusnya tidak menjadi prajurit bayaran jika kau ingin selamat." Setelah berkata itu dengan membabi buta, dia langsung menyerang para living armor. Kekuatan sihirku sudah tidak cukup. Bahkan untuk menyulut cerutu aja nggak bisa. Padahal kukira semuanya akan berjalan lancar karena aku mendapatkan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Jadi beginikah akhirnya? Saat Jupiter sudah menyerah akan hidupnya, tiba-tiba ada kuda yang bergerak ke arahnya dan berkata, "Jangan bergerak!" Langsung Lukas lompat dari kudanya dan menyerang para living armor yang berada di sekitaran dari Jupiter. Jupiter cukup kaget dengan kedatangan Lukas. Kembali ke beberapa saat yang lalu, di atas tembok kastil, As memarahi para prajuritnya. "Woi, sadarlah, dasar goblok! Jangan terintimidasi hanya karena ukuran monsternya besar." Pasukan yang mendengar suara As langsung berkata, "Baik pak, aku tidak takut." Semangat juangnya pun kembali berapi-api. Dia cukup bingung dengan respon dari pasukan ini, tapi dia baru sadar ternyata itu adalah pengaruh dari skillnya, Indomitable Commander. Selain menangkal efek debuff mental, jadi skill ini juga bisa menenangkan kondisi mental prajurit yang melemah. As berkata lagi, "Lukas,
Iya yang mulia, aku akan menenangkan para prajurit dan merestorasi zona pembunuhannya. Jadi, Lukas, kau akan memimpin tim penyelamatan. Buka gerbangnya dan selamatkan party Jupiter. Lompat ke jurang kematian untuk menyelamatkan temanmu. Itu adalah perintah bodoh yang sangat tidak masuk akal. Namun Lukas, baik yang mulia, saya akan segera kembali. Lukas sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Dia langsung pergi begitu saja menuju ke medan perang. Jupiter yang masih kaget langsung ditarik Lukas menaiki kuda. Para living armor yang melihat itu langsung melemparkan tombak mereka. Tombak itu berhasil dihadang oleh pedang dari Lukas. Si nenek ini masih sempat-sempatnya berkata kepada Lukas, "Hei knight muda, ada apa? Apa kau tertarik untuk bertemu dengan cucuku? Dia adalah gadis yang anggun." Tapi dengan dinginnya Lukas menjawab, "Jika kau punya waktu untuk bercanda, maka gunakan waktu itu untuk memulihkan sihirmu. Jumlah monster yang tersisa masih banyak." Nenek ini hanya bisa terdiam. Di dalam hatinya, saat bersama pemiliknya dia sangatlah manis. Tapi begitu sang pangeran tidak ada, sikapnya lebih dingin dari es. Lalu nenek ini berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkanku." Lukas dengan dingin lagi menjawab, "Aku gak butuh terima kasihmu. Aku hanya mengikuti perintah dari yang mulia. Tapi maafkan aku karena aku tidak datang lebih cepat. Udah, simpan penyesalannya setelah kita menghabisi para monster ini. Sudah agak lama semenjak nenek ini merasa sejengkel ini." Di sisi As, berkat Indomitable, zona pembunuhannya berhasil dipulihkan. Jupiter juga telah kembali dengan selamat. Tapi aku kehilangan 4 karakter hero berharga dalam sekejap. Ron, Packer, Gia, dan Tin. Aku terlalu mengandalkan pengalaman gameku. Bahkan di gamenya, aku juga harus mengatur mental pasukanku. Dan di sana ada status abnormal, seperti ketakutan dan kebingungan juga. Tapi kenyataannya, respon mereka lebih jelas dan beragam. Aku sama sekali tidak menduga bahwa kuda pun bisa terkena efek ketakutan. Aku perlu memikirkan variabel yang lebih banyak lagi. Karena ini ada di dunia nyata. Sekarang api telah menyebar akibat tembakan artileri dari meriamnya. Kill zone-nya pun mulai hancur dan musuh mulai berdatangan dari segala arah. Pada akhirnya kita perlu bertempur di tembok kastil. Walau awalnya aku ingin mengakhiri ini hanya dengan mengandalkan artileri. Untung aja kita sudah berhasil mengalahkan sebagian besar dari mereka. Sistem mengatakan bahwa living armor yang tersisa tinggal 277 lagi. Ini masih dapat dilakukan. Medan perangnya masih dalam kendaliku. Jupiter dan Lukas sampai di tempat As. "Yang mulia, aku telah menyelamatkan Judame Jupiter." Di dalam hati As, Lukas terdengar enggan untuk menambahkan gelar ke nama Jupiter. Tampaknya dia tidak menyukainya karena Jupiter dipecat secara tidak hormat. Tapi dia masih mampu menjaga sikapnya. As berkata kepada Jupiter, "Jupiter, syukurlah kau dapat kembali dengan selamat. Maaf karena telah mengecewakan Anda yang mulia. Tampaknya nenek ini telah melakukan kesalahan fatal. Kematian para pemula yang sia-sia itu adalah kesalahanku. Ini sungguh memalukan. Tidak ada yang mengira bahwa akan ada monster yang tiba-tiba muncul di langit. Dan kuda-kuda akan ikut kehilangan akalnya. Itu bukan salahmu." Tapi nenek ini masih bersikukuh. "Tidak, ini kesalahanku. Berdiri di medan perang dengan umur dan pengalaman seperti milikku, seharusnya aku dapat mengatasi situasi semacam ini. Oleh karena itu, aku akan membalasnya. Akulah yang akan memenggal kepala monster itu." As berkata, "Sudah, pulihkan dulu dirimu Jupiter. Kekuatanmu akan segera dibutuhkan." Meriam dan balista pun terus ditembakkan ke arah living armor. As memberi komando lagi. "Zona pembunuhan telah kehilangan fungsinya. Segera hentikan tembakan." Semua prajurit menghentikan tembakan itu. "Demian, kau juga beristirahatlah." "Tapi tuan, musuhnya masih banyak." "Udah, kau perlu menangkap target yang lebih besar lagi. Istirahat dan pulihkan energimu terlebih dahulu." "Baik yang mulia." Karena tembakan yang berhenti, akhirnya musuh telah tiba di tembok kastil. Dikarenakan mereka tidak dapat merobohkan temboknya, para living armor mulai menaiki tembok. As memberikan komando lagi. "Bersiaplah untuk pertempuran jarak dekat." "Baik pak." Regu tempur jarak dekat pun mulai maju. Sekarang adalah peperangan yang tidak menggunakan sihir, namun perang yang mengandalkan kekuatan fisik. Mulai sekarang, pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Para prajurit menjatuhkan puing-puing batu, baja dan material lainnya yang tersisa dari reparasi tembok kastil kemarin. Aku telah menyuruh mereka untuk mempersiapkan semua itu di atas tembok kastil. Walaupun banyak living armor yang terjatuh ke tanah kemudian hancur berkeping-keping, yang tersisa masih bisa bangkit kembali. Mereka benar-benar gigih sekali. Walau dilempari banyak puing seperti itu, mereka tetap terus menaiki tembok. Para prajurit telah menggunakan tombaknya untuk mendorong mereka, tapi masih belum bisa mengalahkan mereka. Saatnya untuk mengatur partiku. Akan kumasukkan Jupiter ke dalam party utama. As menggunakan skillnya, yaitu party sinergi. Dengan menggunakan party sinergi, moral party tidak akan pernah berkurang. Setiap serangan sihir anggota party akan meningkat sebesar 20%. Kini para living armor telah naik ke atas benteng.
As tampak khawatir. Mulai sekarang, kita harus melawan mereka sembari menahan serangan mereka dengan tubuh kita. Apakah para prajurit dapat melakukannya? Lukas tampak tenang membantai satu persatu living armor. Lukas mencoba menguatkan para pasukan. Aku akan menebas habis mereka. Kalian tinggal berdiri di sana selama yang kalian mampu dan hentikan mereka. Moral pasukan meningkat dengan kata-kata yang dilontarkan Lukas. Jika mereka ingin selamat, maka semua prajurit harus bertambah kuat. Mereka tidak punya pilihan selain menabrak, bertarung, dan menang. As memerintahkan Lily untuk menggunakan artefak selanjutnya. Lily segera menyalakan artefak haste. Artefak ini membuat kecepatan tubuh dan serangan meningkat sebanyak 5%, tapi hanya memiliki durasi 5 menit. As juga mengaktifkan 3 trait-nya. Main Order, Attack Totem, and Defense Totem. Kini para prajurit semakin kuat. Lukas dan para prajurit berjuang dengan keras untuk menahan para living armor. Lukas menggunakan skillnya Strike of Will, di mana skill ini bisa ditumpuk dan akan bertambah kuat seiring dengan bertambahnya musuh yang dibunuh. Lukas sendirian aja dapat menghabisi separuh dari musuh. Namun dia tidak bisa mengatasi semuanya sendirian. Lambat laun, para prajurit mulai dipukul mundur. Tidak seperti living armor, jumlah prajurit yang terluka makin bertambah. Damian meminta kepada As, "Yang mulia, aku perlu kembali ke garis depan." As berpikir Damian dan Jupiter harus beristirahat karena mereka berdua sangat diperlukan saat melawan bos. As mulai kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Pasti ada jalan di mana kami bisa mengurangi jumlah prajurit yang terluka, sekaligus menghabisi musuh yang tersisa. Di tengah kebingungannya As, Lily keluar sebagai pemecah masalah. Dengan skillnya, dia mulai membakar para living armor. Dia kelupaan bahwa di kelompoknya ada Lily yang bisa menggunakan sihir. As berteriak, "Oh iya, benar juga. Kau kan juga bisa menggunakan sihir." Lily menjawab dengan santai, "Anda bercanda ya? Dari awal kan aku seorang mage." Iya, kerja bagus Lily. Kau pasti akan kupromosikan." Enggak. Tolong biarkan aku pensiun aja, Yang Mulia." Lily tampak kewalahan mengatasi pengurangan mana yang drastis akibat fire magic. Kini As mulai memanfaatkan Lily. Lebih tepatnya, dia mengeksploitasi Lily. "Lily, tembak api itu sekali lagi." "Yang Mulia, aku kan udah bilang aku ingin pensiun. Dan lagi juga aku udah menggunakan semua manaku." As nggak peduli dengan keluhan yang dilontarkan Lily. Dia mendorong kursi rodanya Lily ke arah para musuh, membuat Lily seperti senjata berjalan. Dengan party sinergi yang 20% ditambah attack totem 5%, fire magic milik Lily telah ditingkatkan sebesar 25%. "Ayolah, wahai penyembur apiku, lakukan sekali lagi." Yang Mulia, seharusnya kau memperlakukan aku seperti manusia." Peperangan semakin berkecamuk. Para prajurit menahan living armor dengan tubuhnya, dan Lukas menebas mereka dengan pedangnya. Lily dipaksa As untuk meminum potion penambah mana. Dengan semangat juang mereka semua, akhirnya para living armor telah berhasil dibunuh. Para prajurit mulai bergembira, tapi As menghentikan perayaan mereka. "Semuanya, ini masih belum selesai. Tetaplah fokus. Masih ada satu lagi." Para living armor yang telah terbunuh bersatu dengan Spectre Knight. Spectre Knight kini memiliki tubuh, di mana sebelumnya hanya gumpalan roh. Ditambah lagi, tekanan yang diberikan Spectre Knight lebih besar daripada sebelumnya. Sial, apa-apaan ini? Ini gak masuk akal. Gak mungkin makhluk itu adalah boss stage pertama. Tidak. Aku harus tetap tenang dan gak boleh takut. Dia hanyalah boss stage pertama, monster yang cuma level 25. As memerintahkan pasukannya untuk menembak monster itu dengan meriam. Gak perlu lagi menghemat amunisi. Dia harus membombardir makhluk ini. Mereka tidak boleh membiarkan makhluk ini sampai ke tembok kastil. Walau sudah diselimuti kobaran api, Spectre Knight itu terus maju. Bajingan ini benar-benar tangguh. As kembali memanggil Lily. Lily dengan wajah yang memprihatinkan menjawab panggilannya As. Dia diperintahkan As untuk menyalakan artefak ketiga, Magic Multiplier. Ini adalah artefak rank A. Artefak ini dapat meningkatkan kemampuan sihir seseorang sebesar 100%. As menggunakan artefak ini kepada Jupiter. Sekarang efek sihir Jupiter telah meningkat. Bagus sekali. Rasanya seperti kembali ke masa mudaku. As memerintahkan Jupiter. "Serang dia dengan segenap kemampuanmu, Jupiter. Fokuslah pada area dadanya." Segera Jupiter mempersiapkan sihirnya. As meminta Damian untuk mengincar soul core dari Spectre Knight. Menggunakan balista, panah itu menancap di soul core Spectre Knight. Tapi serangan itu belum cukup untuk menjatuhkan Spectre Knight. Spectre Knight mulai mengangkat pedangnya dan bersiap menyerang benteng. Jika pedang itu berhasil diayunkan, maka tembok kastil pasti akan langsung runtuh. As memerintahkan Jupiter untuk segera menyerang Spectre Knight. "Kau mengangkat senjatamu saat sedang ada badai. Itu namanya cari mati. Dasar goblok." Serangan petir dari Jupiter berhasil mengenai Spectre Knight.
Mau tahu kelanjutannya? Makanya pantengin terus channel ini. Biar gue semakin semangat untuk buat videonya, jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian. Terus jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video gue berikutnya. Sampai sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari gue Keltams. Bye bye.